Sistem Necromancer, Bab 1036 sampai dengan 1040. Bab 1036 membudidayakan pahlawan di depan umum. Ketika Wu Heng melihat nilai keimanan dengan jelas, murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Nilai keimanannya melonjak dari 6.000 menjadi lebih dari 11.000. Ia merasakan arus listrik mengalir di tulang punggungnya, meluruskan postur duduknya yang membungkuk. Hanya dalam beberapa hari saja, akumulasinya melampaui semua akumulasi sebelumnya. Berkhotbah di dunia apokaliptik memang merupakan pilihan yang tepat. Dengan kredibilitas Istana Yama dan Aura, pemimpin manusia, sebagai dukungannya, penyebaran keyakinan Sekte Lingki telah jauh melampaui kecepatan yang diharapkan. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, ambang batas 50.000 agama dapat ditembus dalam waktu setengah tahun. Lalu aku bisa melihat sendiri apa alam di atas para pahlawan itu. Halo, sinyalnya terputus. Suara Li Yahong terdengar lagi. Wu Heng menenangkan diri dan berkata, kamu sudah melakukannya dengan baik. Teruslah berkhotbah. Oh, benar. Li Yahong tiba-tiba merendahkan suaranya. Orang-orang dari Uni Eropa itu mendirikan Gereja Perjanjian Fajar. Dari Uni Eropa, Wu Heng mengangkat alisnya. Dari informasi yang kami kumpulkan, sepertinya gereja ini lebih seperti tiruan gereja kami. Li Yahong berhenti sejenak. Ini seperti kami mendirikan gereja, dan mereka harus mengikutinya. Terlepas dari manfaatnya, jelas tidak ada salahnya untuk mengikutinya. Wu Heng langsung mengerti. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Yahong, saya berpikir bahwa agama lain yang mirip dengan Sekte Matahari, yang terkait dengan gereja di dunia lain, telah muncul. Sekarang tampaknya UE mengikuti hal yang sama. Dengan kata lain, pihak lain tidak tahu untuk apa gereja itu. Tetapi Istana Yama selalu selangkah lebih maju dalam melakukan sesuatu, dan ada dampak yang jelas setelahnya. Pelajari saja sendiri dulu. Kalau memang bermanfaat, kamu pasti tidak akan ketinggalan. Apakah ini akan berdampak pada pekerjaan misionaris kita? Wu Heng melanjutkan bertanya. Dampaknya tidak terlalu besar. Mereka mengirim orang beberapa kali untuk mencoba menghubungi orang-orang kami. Sikap mereka cukup ramah. Sepertinya mereka sedang mencoba mencari tahu situasinya, kata Li Yahong sambil berpikir. Kalau dampaknya tidak serius, jangan khawatirkan mereka untuk saat ini. Biarkan mereka belajar kalau mereka mau. Mereka tidak akan mengerti meskipun menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mempelajarinya. Wu Heng mengubah posisinya menjadi duduk yang nyaman. Li Yahong bergumam. Jangan bicarakan mereka. Aku masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Wu Heng tersenyum dan terus bertanya. Bagaimana pelatihan pendeta? Tidak ada masalah dengan para imam misionaris domestik, karena mereka telah diutus ke berbagai tempat untuk berkhotbah. Masalah utamanya adalah lebih sulitnya menemukan imam dari luar negeri. Salah satunya adalah persyaratan bahasa. Dan yang kedua adalah jarak yang relatif jauh, kata Li Yahong. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, kami juga telah memikirkan beberapa solusi, seperti merekrut imam dari daerah setempat. Misalnya, di New Eden, kami telah merekrut 15 calon imam. Setelah mereka menyelesaikan pelatihan, mereka akan ditugaskan untuk berkhotbah di tempat-tempat ibadah lokal lainnya. Wu Heng mendengarkan dan merasa metode ini cukup bagus. Metode ini cukup bagus. Mari kita ikuti dulu. Kemudian umat kita dapat mengelolanya sebagai uskup lokal, dan sisanya akan menjadi imam misionaris lokal. Kami juga berpikir begitu. Jika tidak ada masalah di pihak Anda, saya akan membiarkan tempat lain menerapkan metode ini nanti, yang juga akan mempercepat laju pekerjaan misionaris. Tegas Li Yahong lagi. Tidak masalah. Lakukan saja. Baiklah, Li Yahong tersenyum. Wu Heng mengetuk meja pelan. Dengan ujung jarinya, merenung sejenak. Lalu berkata, tingkatkan sumber daya yang diinvestasikan dalam pekerjaan misionaris dan juga tingkatkan gaji mereka. Saya ingin menjangkau semua pangkalan berukuran sedang dengan para pendeta dalam waktu 2 minggu. Jika ada pangkalan yang tidak bekerja sama, Anda dapat mencatat nama-nama mereka. Saya mengerti. Saya akan membahasnya dengan Qi Hancai dan Suster Zhao dan menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin, kata Li Yahong. Kita telah selesai berbicara tentang pekerjaan misionaris. Soal peninggalan budaya, apakah ada peninggalan budaya baru yang dikirim?
Wu Hang mengganti topik. Belum. Dalam beberapa waktu terakhir, kami pada dasarnya telah mengirimkan semua peninggalan budaya beserta teksnya kepada Anda untuk Anda lihat. Sisanya masih dalam proses pengumpulan, dan saya perkirakan jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Li Yahong mendesah. Tanyakan lagi. Dan kirimkan sebanyak mungkin agar saya dapat menyaringnya lagi, kata Wu Hang. Baiklah, aku akan pergi dan berkomunikasi. Lalu bagaimana perkembangan penyelidikan kasus Nuwa yang kusebutkan terakhir kali? Lanjut Wu Hang. Kami menemukan beberapa lokasi, tetapi kebanyakan merupakan tempat yang baru dibangun untuk promosi pariwisata. Saat ini kami sedang menyaringnya dan akan memberitahu Anda ketika sudah ada hasilnya, kata Li Yahong. Baiklah, Wu Hang setuju. Setelah kami selesai berbicara, kami menutup telepon. Sambil meletakkan telepon, Glenda berbalik dan melihat. Ada apa? Tidak apa-apa, hanya saja kecepatan pengumpulan imannya relatif cepat. Biarkan Li Yahong meningkatkan investasinya di bidang ini, kata Wu Hang santai. Glenda berpikir cepat dan berkata, dunia ini masih memiliki keuntungan. Orang-orang terbiasa menerima informasi dari luar melalui radio. Gereja Lingqi dapat dengan cepat menjangkau populasi yang begitu besar. Sekalipun jumlah umatnya kecil, sekalipun tingkat konversinya rendah, jumlah dasarnya tetap ada. Dan iman tidak akan melambat, dan hanya akan tumbuh semakin cepat. Benar, Wu Hang pun mengangguk setuju. Xiao Xiao melayang ke sini dan berkata, aku seharusnya mendirikan sekte Lingqi sejak awal. Dia menyilangkan tangannya di udara dan berkata dengan marah, jika kita memulainya saat itu, kita akan langsung menghancurkan Vatikan dan menyerang katedral. Tidak sesederhana itu, sela Granda sambil terkekeh. Gelar pemimpin manusia baru saja diakui oleh semua pangkalan. Tanpa status ini dan berbagai perlengkapan yang disediakan oleh Istana Yama, kultus Lingqi hanya akan dianggap sebagai sekte di akhir zaman. Saya rasa situasi saat ini sudah tepat. Xiao Xiao melayang dan berbaring di bahu Wu Hang. Ada bedanya, aku juga merasakan hal yang sama. Wu Hang tidak ikut mengobrol. Ia berdiri dan berkata, ayo kembali. Kita masih harus menyelidiki pekan keberanian. Beberapa hantu membawa ponsel tablet mereka. Setelah memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa, hantu itu kembali ke tubuh. Wu Hang membuka gerbang dan kembali ke dunia lain. Berjalan keluar gerbang, dia melangkah kembali ke ruang belajar kerajaan Yeko. Partikel-partikel debu kecil beterbangan di bawah sinar matahari yang miring. Dia melepaskan semua hantu dan berkata, Xiao Xiao, pergi lihat apa yang dilakukan Brittany. Oke, jawab Xiao Xiao dan keluar menembus tembok. Tak lama kemudian, ia terbang kembali dan berkata, sang putri ada di ruang rapat, berbicara dengan beberapa menteri. Mereka sepertinya sedang membahas daftar untuk pekan keberanian ini. Dia sibuk banget. Benny melayang ke jendela, melihat keluar, dan berkata dengan nada menggoda. Dia, sebagai seorang putri, jauh lebih serius daripada kamu, pemilik pulau. Wu Hang mengangkat bahu. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, Glenda terkekeh dan berkata dengan santai, setiap orang punya cita-cita yang berbeda. Brittany ingin menghidupkan kembali kerajaan Yeko, dan cita-cita Wu Hang adalah menjadi pahlawan. Glenda sengaja mengulur-ulur nada bicaranya. Lagi pula, punya lebih banyak teman curhat perempuan sangat bagus dalam kedua hal ini. Wu Hang mendengarkan dengan riang, tetapi wajahnya membeku setelah mendengar kata-katanya. Ia menunjuk ke arahnya dan berkata, hei, berhenti menyebarkan rumor. Dasar pemimpin anti-fans. Benny tertawa kecil di samping. Sementara sang ratu mengangguk serius. Xiao Xiao agak bingung. Hongyan apa? Idiom. Wu Hang segera berkata, jangan dengarkan dia. Aku tidak akan berteman dengannya lagi. Xiao Xiao tertawa dan berkata, tidak mungkin. Bibi sangat baik. Setelah beberapa patah kata, Xiao Xiao terbang dan bertanya, Paman, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Wu Hang menahan senyumnya dan merenung sejenak. Saya berencana untuk pergi ke gereja dan melihatnya. Ah, tanya Xiao Xiao terkejut. Bukankah itu sama saja dengan masuk perangkap? Tidak apa-apa, aku akan memakai topengku dan pergi untuk melihat apakah mereka bersembunyi di gereja. Wu Hang tersenyum. Lagi pula,
Akan lebih baik bagi kita jika kita menemukan mereka terlebih dahulu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wu Heng, para hantu berhenti mencoba membujuknya. Tidak ada musuh yang ditemukan di kota itu. Dan sekarang satu-satunya yang tersisa adalah gereja lokal gereja mati. Kalau tidak ada jejak di sana, berarti musuh sama sekali tidak ada di kota. Kalau mereka ada di kota, mereka akan langsung menyerang begitu bertemu. Lebih baik saling berhadapan langsung daripada membiarkan musuh mengawasi dari kegelapan. Baiklah, kalau begitu kami akan menunggumu di luar. Kalau ada bahaya, teleportasi dulu dan kita akan hadapi mereka bersama, kata kakek. Oke, Wu Heng setuju. Mengeluarkan topeng tanpa wajah dan memasangnya di wajahnya. Kulit di wajahnya menggeliat dan berubah menjadi wajah seorang nelayan yang telah direkam sebelumnya. Teleportasi dilepaskan dan sosok itu menghilang. Daerah pusat, cahaya senja menyinari alun-alun pusat, menciptakan batas yang jelas antara dua gereja yang menjulang tinggi. Wu Heng berdiri di tangga gereja Vatikan, menyipitkan matanya dan melihat ke seberang. Di depan gereja Lingqi, selalu ada arus orang yang tak henti-hentinya. Umat beriman datang dan pergi sambil membawa bunga dan telur, dan terdengar tawa serta percakapan. Gereja Vatikan di belakangnya tampak seperti makam yang megah. Hanya beberapa orang tua yang gemetar melangkah melewati ambang pintu. Pemandangan yang sangat berbeda di kedua sisi. Itu mengingatkanku pada Pulau Harta Karun di masa lalu. Pada saat itu, kelompok lambang ular di pulau itu dibubarkan. Dan pada dasarnya tidak ada profesional yang masuk. Namun, asosiasi di seberang telah memasang lampu dan pendingin ruangan. Dan banyak orang masuk setiap hari. Sejarah selalu berulang, kecuali kali ini adalah kompetisi antara keyakinan. Semoga cahaya suci melindungimu. Pendeta di pintu mengucapkan kata-kata itu tanpa ekspresi. Matanya bahkan tak tertuju pada wajah Wu Heng. Saat aku melangkah ke aula, udara dingin menerpa wajahku. Di podium, seorang pendeta bertubuh kurus sedang menyampaikan doktrin dengan suara lantang. Di antara jemaat yang jumlahnya sedikit di bawah panggung, beberapa mengikuti dan beberapa memejamkan mata untuk berdoa. Wu Heng berpura-pura membaca beberapa kalimat dan melirik koridor menuju belakang. Di pintu masuk koridor, berdiri seorang ksatria Vatikan, dan tak ada sosok lain yang terlihat. Hanya batu cahaya yang tergantung bergoyang tertiup angin. Setelah memastikan lokasinya, Wu Heng berdiri dan meninggalkan gereja, dan melepaskan teleportasi di gang gelap di seberangnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di bawah lengkungan koridor. Di kedua sisi koridor terdapat relief indah tentang tahta suci. Derap langkah kaki sesekali terdengar di kejauhan. Wu Heng mempercepat langkahnya dan berbelok di sebuah sudut, di mana ia berpapasan dengan dua biarawati yang membawa nampan makan malam. Setelah langkah kaki itu menghilang, Wu Heng segera menyeberangi koridor, ruang penyimpanan, ruang pengakuan dosa, dan asrama pendeta diperiksa satu persatu. Selanjutnya, ruang bawah tanah yang dalam. Wu Heng membuka pintu yang terkunci, melihat ruangan kosong di dalamnya dan meja bundar di tengahnya, lalu menutup pintu lagi. Benar-benar tidak berhenti. Siapa kamu? Saat dia berbalik untuk pergi, dia mendengar teriakan dari belakangnya. Ada dua biarawati muda yang memegang tempat lilin perak. Wu Heng dengan tenang mengeluarkan topi penyihir dan mengenakannya di kepalanya. Saat ia memakainya, pola ular kebohongan yang terukir di mahkotanya melintas. Mahkota kebohongan. Kata-kata itu sendiri dijalin menjadi ilusi mental, yang menuntun pendengarnya ke dalam kognisi palsu. Ketika dia melepaskan pemimpin agama sebelumnya, asosiasi itu memberinya kompensasi dengan salah satu dari 5 benda langka. Saya seorang pendeta dari aula pendeta, kata Wu Heng dengan tenang. Pandangan kedua biarawati itu langsung kabur, dan bayangan yang sangat berbeda terpantul di pupil mereka. Biarawati yang baru saja meneriakkan pertanyaan itu berkata, "Maaf, Yang Mulia." Tidak ada. Wu Heng melirik mereka berdua dan melanjutkan bertanya, apakah tahta suci baru-baru ini mengirim pendeta asing atau personel khusus? Keduanya mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Sudah lama kita tidak punya pendeta luar. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, kami butuh bantuan di aula depan. Pergi dan bantu. Ya. Keduanya memberi hormat lagi dan segera pergi.
Setelah Wu Heng memastikan tidak ada yang tertinggal, dia menggunakan teleportasi lagi dan pergi. Di gang yang remang-remang, para hantu berkumpul melalui dinding. Bagaimana kabarnya? Tanya Glenda. Tidak ada petunjuk. Sepertinya tidak ada di sini. Jawab Wu Heng. Mungkin ada yang salah dengan cangkang kura-kura itu. Atau mungkin krisis yang dia sebutkan bukan berasal dari gereja atau para pahlawan. Analisis Benny. Permaisuri menggelengkan kepalanya. Satu-satunya yang bisa mengancam Wu Heng adalah para pahlawan. Jika bukan gereja, maka pahlawan lain. Atau para dewa di belakang mereka. Tuhan itu baik. Kalau Tuhan keluar, kita hajar saja dia. Jari kelingkingnya mengusap ujung hidungnya. Benny tersenyum dan berkata, kita tunggu sedikit lagi. Kita tidak bisa mengalahkan mereka sekarang. Bagaimana kau tahu kalau kau tidak bertarung? Kalau kau bertarung di surga, kata Xiao Xiao. Wu Heng melirik hantu-hantu itu dan berkata, kita hanya bisa menunggu pekan keberanian, yang hanya 2 hari lagi. Mereka pasti akan menemukan kesempatan untuk memasuki kota. Keempat hantu itu pun mengangguk setuju. Wu Heng berkata, ayo kembali dulu. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan mantra teleportasi dan menghilang. Keempat hantu itu pun terbang menuju istana. Di kamar tidur, Brittany meringkuk di tempat tidur. Ujung-ujung jarinya yang ramping mengetuk cepat pada layar ponselnya. Senyum di bibirnya. Ketika Wu Heng tiba-tiba muncul, bahu Brittany sedikit gemetar. Dan dia mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat. Tuan, kemana Anda pergi? Aku keluar untuk mencari jejak musuh, tapi tidak menemukannya. Wu Heng bertanya sambil tersenyum. Kamu ngobrol dengan siapa? Suster Wen Manxia. Hubungan kita sekarang sangat baik. Brittany membanggakan sambil tersenyum. Wu Heng juga tersenyum dan berkata, membanggakan kemenangan tadi malam kepadanya. Brittany tersipu. Lalu mengangkat dagunya dan berkata, aku jelas tidak lebih buruk dari Suster Wen Manxia. Kan, ya, memang agak asing. Tapi nanti juga akan membaik perlahan. Kata Wu Heng sambil tersenyum. Lalu bertanya, bagaimana kabarmu di pekan keberanian? Hampir siap. Dan daftar kontestan muda dari seluruh negeri telah dikirim. Kata Brittany. Wu Heng duduk di samping. Penasaran. Saya bertanya. Saya mengerti bahwa pekan keberanian adalah tempat untuk memilih talenta-talenta yang akan masuk ke kerajaan. Apa tujuan utamanya? Brittany merenung sejenak. Lalu berkata, pekan keberanian, juga dikenal sebagai arena keberanian, didirikan oleh raja untuk memilih talenta. Arena ini terutama dibagi menjadi 4 kategori. Uji persepsi, uji keberanian, uji disiplin, dan pertempuran arena. Umumnya, 3 kerajaan teratas dipilih untuk mendapatkan dukungan. Setelah mengatakan itu, dia menatap Wu Heng lagi dan berkata sambil tersenyum. Kalau kamu ikut tahun ini, pasti akan lebih populer lagi. Mau tambah hadiah? Wu Heng mengangguk dan berkata, baiklah. Bagaimana kerajaan biasanya saling mendukung? Kerajaan biasanya berjanji untuk membantu Anda mencapai level 18. Tetapi jika Anda benar-benar belum mencapainya, tidak ada yang bisa kami lakukan, kata Brittany. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, ayo kita lakukan ini. Jika mereka bisa mencapai level 18 dalam waktu yang ditentukan, Linky akan membantu mereka menjadi pahlawan. Ponsel Brittany terjatuh di tempat tidur dengan bunyi gedebuk, dan dia segera mengambilnya untuk melihat apakah ponselnya rusak. Lalu dia mengangkat kepalanya. Mata zamrudnya melebar. Kau, maksudmu? Suaranya sedikit bergetar, berjanji di depan umum untuk melatih para pahlawan. Bab 1037 Minggu Keberanian. Ujung jari Brittany sedikit gemetar, dan dia mengeratkan pegangannya pada telepon. Berjanji di depan umum untuk membina para pahlawan. Mendengar kata-kata ini saja, aku seolah sudah meramalkan bahwa ketika berita ini diumumkan di Pekan Keberanian, seluruh kerajaan Yeko akan kacau balau. Badai macam apa yang akan terjadi? Menjadi pahlawan adalah puncak yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Bahkan keluarga kerajaan dan bangsawan telah mencurahkan seluruh sumber daya mereka untuk pelatihan. Kerajaan Yeke dan bahkan umat manusia belum mengembangkan pahlawan mereka sendiri. Dan sekarang,
Wu Heng benar-benar ingin mempublikasikan masalah ini sebagai hadiah. Tuan, apakah Anda serius? Suara Brittany sangat lembut, tetapi rasanya jika lebih keras, mimpi itu akan hancur. Wu Heng tersenyum dan berkata, tentu saja benar. Rencana awalnya juga mencakup rencana untuk melatih para pahlawan. Berbeda dengan pelatihan langsung pada profesional level 18. Kerajaan Yeke mulai memilih orang sejak usia muda. Jadi butuh waktu lebih lama. Mata Brittany berbinar lebih terang. Ia segera mendekat, mengecup bibirnya pelan. Lalu langsung berkata, kalau begitu, kau tidak boleh pilih kasih. Kau sudah berjanji padaku dan Suster Wen Mansha bahwa kau akan menjadi pahlawan dulu. Wu Heng tersenyum dan mencubit ujung hidungnya. Jangan khawatir, tidak ada yang lebih penting darimu. Brittany mengangguk puas. Atas nama kerajaan. Terima kasih atas dukungan Anda, Tuan. Saat keduanya berbicara, para hantu pun terbang kembali. Ketiga hantu itu tetap tak terlihat, sementara Xiao Xiao menampakkan diri. Putri, kapan pekan keberanian dimulai? Brittany tersenyum dan berkata, semuanya hampir siap. Kita akan resmi memulainya lusa. Oh, akhirnya dimulai, kata Xiao Xiao. Wu Heng bertanya, di mana tempatnya? Musuh mungkin menyerang saat itu, jadi jangan sampai menimbulkan korban. Brittany mengeluarkan cetak biru dari cincin antariksanya dan menjelaskan, lokasinya di lapangan parade timur di luar kota. Jauh dari kota dan permukiman. Jika ada bahaya, kita bisa mengevakuasi orang-orang secepat mungkin. Wu Heng kemudian melirik cetak biru itu dan menganalisis. Jika musuhnya benar-benar Vatikan, seharusnya tidak memengaruhi orang biasa. Lagi pula, mereka masih memiliki identitas gereja ortodoks, dan kita juga perlu memperhatikan sikap asosiasi. Brittany mengangguk setuju. Kemudian, ia menunjuk ke suatu titik pada cetak biru itu dan berkata, ini panggung tontonan. Para menteri ada di lantai 2. Saya akan menonton dari lantai 3. Anda di lantai 4. Wu Heng mengangkat alisnya dan berkata, pisahkan posisiku dari posisimu dan tempatkan mereka di gedung yang sama. Jika terjadi perkelahian, kalian tidak akan bisa kabur. Mereka tidak akan berani membunuh raja dan semua menteri penting kerajaan. Kata Brittany, hati-hati. Jangan sampai melukai anak itu. Wu Heng memegang tangannya. Brittany mengangguk. Baiklah, suruh seseorang mengganti situsnya besok. Ya, Wu Heng juga mengangguk. Keduanya mengobrol sebentar. Lalu terdengar ketukan di pintu dan pembantu mengumumkan bahwa makan malam telah siap. Brittany masih meminta makan malam diantar ke kamar. Pintu terbuka dan para pelayan masuk satu persatu sambil membawa piring-piring di tangan mereka. Setelah meja terisi, mereka pergi lagi. Wu Heng dan Brittany duduk di meja panjang, mengobrol dan makan. Tuan, kami punya alamat tempat dan cetak biru pembangunannya. Pintu kayu berat itu terbuka lebar. Dan seorang tentara bayaran bergegas masuk, diikuti oleh beberapa pendeta yang berdiri di pintu tetapi tidak ikut masuk. Di dalam ruangan, 3 pria berjubah hitam perlahan mengangkat kepala mereka. Wajah mereka tertutup bayangan tudung kepala mereka. Sosok di dekat pintu mengambil cetak biru itu dan dengan santai bertanya, di mana informasi rincinya? Tentara bayaran itu dengan cepat menjawab, menurut informasi yang dikirim kembali oleh orang dalam. Lantai 3 gedung adalah tempat Ratu Brittany akan menyaksikan upacara tersebut, dan lantai atas adalah tempat Ratu Brittany akan menyaksikan upacara tersebut. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, lantai atas juga sudah didekorasi, dan spesifikasinya tidak kalah dengan milik Ratu. Ketiga orang di ruangan itu saling berpandangan, dan udara seakan membeku saat itu. Pria berjubah hitam di sebelah kiri terkekeh. Bagus sekali. Terus awasi dan laporkan kembali jika ada informasi baru. Tentara bayaran itu membungkuk dalam-dalam, lalu mundur tanpa suara, dan pintu kayu berat itu tertutup lagi. Dalam keheningan, pria berjubah hitam di tengah berbicara perlahan. Buku-buku jarinya mengetuk-ngetuk meja. Brittany datang sendiri, dan orang-orang di lantai atas sangat waspada. Tidak mungkin ada orang lain selain Wu Heng. Pria berjubah hitam di sebelah kiri tertawa. Kukira dia tidak akan datang. Sekarang sepertinya orang ini hanya bersikap lebih berhati-hati. Yang di sebelah kanan melanjutkan.
Sekarang kita sudah tahu posisinya. Mari kita persiapkan dengan baik dan selesaikan tugas ini dengan lancar. Dua orang lainnya juga mengangguk. 2 hari kemudian, di kamar tidur, cahaya pagi bersinar ke ruang ganti melalui jendela kaca. Brittany berdiri di depan cermin dengan kedua lengannya terentang, membiarkan para dayangnya mengikatkan pita perak yang melambangkan kekuasaan kerajaan padanya. Jubah kerajaan yang disulam dengan benang emas berkilau indah diterpa sinar matahari. Lapangan Parade Timur, suara Brittany seringan bulu yang jatuh ke tanah. Itu adalah mahakarya yang dibangun oleh Raja kedua ketika ia memindahkan ibu kota ke Chelu. Rumah-rumah bangsawan diratakan dengan tanah, dan tanah serta batu ditumpuk untuk membuat lapangan parade yang dapat menampung ribuan prajurit. Para pelayan terus mengenakan kalung berhiaskan permata itu padanya. Gerakan mereka lembut dan lambat. Wu Heng berdiri di sisi lain, dan 4 dayang muda membantunya mengenakan jubah penyihir yang rumit. Jubah itu persis sama dengan yang dikenakan patung di kuil, dan pola sulaman benang peraknya berkilauan diterpa cahaya pagi. Yang ini juga dipersiapkan untuknya oleh Brittany, yang mengatakan bahwa ini lebih mudah dikenali dan akan membuat orang berpikir tentang kultus Lingki sekilas, daripada pemimpin asosiasi tersebut. Apakah para bangsawan itu sepakat untuk merobohkan istana ini? Tanya Wu Heng sambil mengangkat tangannya tanda bekerja sama. Pelayan muda yang sedang membantunya memakaikan pakaian mengambil kesempatan itu untuk mencubit lengan bawahnya yang kuat, dan langsung ditampar ringan oleh temannya dengan wajah merah sebagai peringatan. Brittany tersenyum dan berkata, nenek moyang kita saat itu jauh lebih berani. Ia berbalik sedikit, dan aksesori di tubuhnya mengeluarkan suara benturan yang nyaring. Ada 4 kamera yang terpasang di seluruh arena. Rekaman di sini akan disiarkan langsung ke berbagai alun-alun di kota untuk mencegah kerumunan atau kecelakaan. Bagus, akan ada lebih banyak orang yang menonton. Wu Heng mengangguk. Kamera dan layarnya diberikan kepada Brittany olehnya. Metode siaran langsung ini jauh lebih praktis daripada menontonnya secara langsung. Wu Heng terus bertanya, apa sidang pertama kemarin? Brittany mengangkat sudut bibirnya sedikit dan berkata, level pertama tahun ini adalah ujian pedang buta. Kedengarannya berbeda setiap tahun. Tanya Wu Heng penasaran. Tentu saja berbeda. Kalau setiap tahun sama saja, tidak ada gunanya berlatih terlebih dahulu. Brittany mengangguk pelan. Sehelai rambut pirangnya tergerai dari dahinya. Diangkat pelan oleh pelayan, lalu disisir ke belakang kepalanya. Brittany melanjutkan, para peserta harus berjalan dengan mata tertutup, memegang pedang, melintasi jembatan kayu setinggi 3 meter. Akan ada berbagai rintangan di sepanjang jalan, tetapi selama mereka bisa melewatinya, mereka telah melewati tahap pertama. Sebenarnya cukup mudah. Wu Heng mengangkat alisnya dan memahami item tes. Ketinggian 3 meter bukanlah apa-apa bagi seorang profesional. Tetapi berjalan dalam garis lurus sambil menutup mata dengan berbagai rintangan di sepanjang jalan tampaknya agak sulit. Ini tidak hanya menguji persepsi Anda, tetapi juga karakter Anda. Kali ini, para pendaftarnya adalah anak-anak berusia 10 hingga 15 tahun. Level 8 ke atas, totalnya lebih dari 300 orang. Suara Brittany tiba-tiba merendah beberapa derajat. Seharusnya ada lebih banyak. Ia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Perang saudara tahun lalu menyebabkan banyak keluarga kehilangan kepercayaan pada keluarga kerajaan. Selain itu, beberapa keluarga tidak mengakui suksesi saya, sehingga jumlah orang yang hadir berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Semuanya akan baik-baik saja. Kau akan menjadi raja terhebat yang pernah ada di kerajaan ini, kata Wu Heng sambil tersenyum. Aku juga berpikir begitu. Brittany tersenyum. Hanya dengan membesarkan anak-anaknya menjadi pahlawan, dia telah melampaui semua raja dalam sejarah. Kerajaan Yeko tidak memiliki pengalaman dalam membina para pahlawan. Entah itu menjadi pahlawan di masa depan atau benar-benar membina para pahlawan kerajaan. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh raja-raja dari segala generasi. Tak lama kemudian, Brittany mengenakan mahkota dan Wu Heng mengenakan jubah dewa. Sudah waktunya pergi. Brittany memegang tangan Wu Heng dan berjalan keluar bersama. Sepanjang jalan, para pengawal dan pembantu saling memberi hormat. Kedua pria itu berpakaian rapi, menaiki kereta, dan menuju ke lapangan parade.
Minggir, yang bawa bangku di depan. Lelaki jangkung dan kurus itu bergerak di tengah kerumunan bagaikan sepotong lumpur, dan bangku lipat yang dipegangnya di bawah lengannya sesekali membentur pinggang orang-orang di sekitarnya. Di belakangnya menyusul seorang teman gemuk yang terengah-engah, juga memegang bangku kayu biasa di lengannya. Pengumumannya mengatakan lempengan batu hitam ini benar-benar bisa menampilkan gambar. Pria gemuk itu menatap layar besar yang tergantung di depannya. Cahaya pagi menyinarinya, menciptakan bayangan biru di wajah penonton di barisan depan. Pria kurus itu mendorong bangku ke tanah dan berkata, "Setelah ratu naik tahta, beliau menciptakan banyak hal baru. Kudengar semuanya dipelajari dari Pulau Harta Karun. Lagi pula, pekan keberanian sangat penting di kerajaan Yeke. Bagaimana mungkin beliau meninggalkannya begitu saja di sini jika tidak berguna? Saya merasa ratu masih terlalu tidak sabar. Beliau telah menyebabkan banyak masalah bagi kerajaan selama periode ini. Kebijakan baru dikeluarkan setiap beberapa hari. Dan saya bahkan tidak ingat apa yang dikeluarkan sebelumnya." Teman gemuk itu melanjutkan, "Ini agak terlalu mencemaskan." Keduanya pun duduk di tempat sambil berbincang-bincang. "Lokasinya di sini cukup bagus. Dan Anda tidak bisa memaksakan diri masuk lebih jauh lagi." Di belakang mereka berdua, semakin banyak orang berkumpul. Dan alun-alun itu penuh sesak seperti kaleng sarden. "Area pandang yang mulia, saya mendengar bahwa rekan Rothschild yang sakit-sakitan juga ikut berpartisipasi." Sarung tangan sutra menutupi sudut mulut dengan tipis. Cincin akik berkilau di bawah sinar matahari. Beberapa bangsawan dengan pakaian indah berdiri di bawah tenda khusus, dan pelayan membawakan mereka minuman dingin. Lelaki tua yang bersandar pada tongkat berkepala ular di sampingnya terkekeh. Lagi pula, tahun ini menandai kenaikan tahta ratu. Kudengar hadiah untuk pemenangnya bahkan lebih besar. Jadi banyak orang yang mengirim anak-anak mereka ke sini untuk mencoba peruntungan. Kisaran usia untuk pekan keberanian adalah 10 hingga 15 tahun. Banyak orang akan terjebak di usia 15 tahun dan kemudian datang untuk berpartisipasi dalam pekan keberanian kerajaan. Mereka akan memiliki keunggulan dalam hal level dan kebugaran fisik. Namun tahun ini, berbagai rumor beredar bahwa dukungannya akan lebih besar lagi. Sehingga banyak keluarga yang mengutus orang ke sini terlebih dahulu untuk mencoba peruntungan dan mengenal lingkungan sekitar. Tapi aku juga mendengar beberapa hal. Seseorang datang dan berbicara. Orang tua dengan tongkat berkepala ular itu merendahkan suaranya. "Maksudmu tahta suci?" "Yah, tergantung berapa lama Britani bisa duduk dalam posisi ini." Tepi tribun, Tuan Edwin juga tertarik dengan kompetisi anak-anak ini. Tanya penyair muda itu lembut sambil mendekat. Orang tua itu terkekeh dan menunjuk ke layar di kejauhan. "Ayo nonton pertandingannya. Dan tonton ini juga." "Bisakah benda ini benar-benar melihat cincin itu?" tanya seseorang. "Teknologi dari Pulau Harta Karun sangat umum di sana. Sang ratu pasti meminjamnya dari sana," jawab lelaki tua itu. Semua orang mengangguk, memperlihatkan ekspresi seperti yang diharapkan. Saat mereka sedang mengobrol, sebuah suara memanggil dari belakang mereka. "Daftarnya sudah muncul. Ada yang mau mengambilnya? Jika Anda melewatkan kesempatan menjadi kaya dalam semalam, Anda harus menunggu sampai tahun depan." Mendengar teriakan itu, warga sekitar langsung berkerumun. Bahkan jika Anda tidak bertaruh, lihatlah siapa yang memiliki peluang untuk menang. Lapangan Parade Timur, seluruh panggung tontonan ditata ulang. Para pejabat kerajaan duduk dari bawah ke atas. Lantai pertama dan kedua ditempati oleh para pejabat kerajaan. Sementara lantai ketiga ditempati oleh para pejabat penting Dewan Kerajaan dan beberapa anggota yang selamat dari pertempuran kerajaan. Lantai keempat adalah lokasi. Britani, duduk di singgasana yang megah, mengenakan jubah kerajaan dan mahkota. Di sampingnya berdiri seorang pelayan pribadi, dan di belakangnya berdiri dua pelayan yang tinggi, berjubah, dan mirip tengkorak. Para menteri yang pernah mengalami istana memaksa pangeran tertua turun tahta tahu bahwa dua kerangka tinggi itu begitu mengerikan dan kuatnya sehingga bahkan para profesional level 18 dan 19 bukanlah tandingan mereka. Di ruang terbuka lapangan latihan di bawah, formasi persegi yang terdiri dari 300 anak tampak seperti ladang gandum yang cerah di bawah sinar matahari. Mengenakan baju zirah kulit seragam dan memegang senjata kayu tak tajam di tangan mereka.
Mereka menunggu untuk memulai dengan rasa ingin tahu dan gugup. Pada saat ini, langkah kaki terdengar di belakang ratu. Seseorang datang untuk mengumumkannya. Dan setelah pelayan itu mendengarnya, dia mencondongkan tubuh ke telinga Brittany dan berbisik, "Yang mulia, waktunya hampir tiba." Brittany mengangguk, dan pelayan itu berbalik dan memerintahkan, "Waktunya telah tiba." Suruh Skull menyalakan kamera. Perintah itu segera disampaikan, dan orang-orang berjubah hitam di sekitar lokasi mulai mengatur kamera. Bersamaan dengan itu, seluruh adegan muncul di layar dalam berbagai kotak. Pada saat yang sama, semua layar di alun-alun menyala. Alun-alun Distrik Timur, sebuah gambar tiba-tiba muncul di layar, membuat kerumunan yang tadinya berisik itu hening seketika. Seseorang menunjuk dan berkata, itu cucuku." Keributan yang sama sekali berbeda meletus dari deobservasi di distrik aristokrat. Lihat kursi parlemen. Saat kamera melewati para pejabat tinggi yang menonton dari luar melihat beberapa sosok istimewa di tempat duduk mereka. Lalu, kamera bergerak lagi, dan Brittany memenuhi seluruh layar. Dia berdiri di panggung tinggi. Sinar matahari menyinari mahkota emasnya. Matanya lembut dan tegas. "Para pejuang muda, hari ini bukanlah ajang menang atau kalah, melainkan ajang pembuktian atas perkembangan kalian. Pedang di tangan kalian mungkin tidak cukup berat, tetapi hati kalian yang berani, tulus, dan tak kenal takut adalah senjata yang paling tajam. Semoga kau mengasah tekadmu dalam pertempuran dan meraih persahabatan dalam konfrontasi, agar kau menjadi versi dirimu yang lebih baik dan demi masa depan kerajaan." Kemudian, alih-alih mengumumkan dimulainya secara langsung, dia mengangkat tangannya sedikit dan menunjuk ke gedung di sampingnya. Kamera berputar lagi. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya mengapa acara belum dimulai setelah ratu selesai berbicara, sesosok muncul di kamera. Mengenakan jubah indah, dengan rambut hitam dan mata hitam, tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Dalam sekejap, seluruh kerajaan menjadi gempar. Wu Heng, dewa yang disembah oleh kultus Lingqi. Bab 1038 Perang dimulai. Saat Wu Heng muncul di panggung, kebisingan di seluruh alun-alun meningkat ke tingkat yang baru. "Bu, patung itu hidup, ya ampun. Persis seperti yang diberitakan di koran. Rambut hitam. Ratu telah mengundang sang pahlawan ke sini. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa Pekan Keberanian tahun ini akan mengundang pahlawan paling terkenal. Selain itu, ia adalah dewa yang disembah oleh agama Lingqi. Dewa yang hidup, area tontonan bagi orang kaya dan berkuasa." Suara percakapan dan dentingan gelas tiba-tiba terhenti, dan semua orang menatap layar. Dia benar-benar datang. Pria tua itu menggenggam tongkat berkepala ular di tangannya. Orang di sebelahnya melanjutkan. Brittany benar-benar menganggap serius acara ini. Dia bahkan mengajak Wu Heng. Harus kuakui, Brittany adalah satu-satunya raja yang bisa mengundang para pahlawan untuk berpartisipasi. "Aduh. Kenapa kalian semua begitu banyak membahas urusan kerajaan?" Wanita cantik, yang duduk di sebelahnya memutar bola matanya ke arah orang-orang yang terus-menerus membicarakan urusan kerajaan. Matanya masih terpaku pada layar. "Tidakkah kalian lihat bahwa pahlawan kita lebih menawan daripada jendela gereja?" Gadis kecil Brittany itu makannya enak sekali. Dibandingkan dengan reaksi di bagian lain kota, East Parade Ground juga dalam keadaan kacau. Brittany masih duduk di singgasana, sementara banyak pejabat berdiri dan menatap gedung di seberang dengan ngeri. Dalam benak mereka masih teringat adegan di mana Wu Heng bergegas masuk ke istana dan menarik pangeran tertua dari tahta. Selain itu, setelah Brittany naik tahta, ia juga membersihkan sekelompok menteri lama pangeran tertua. Kali ini dia datang lagi. "Saya hanya berharap saya di sini hanya untuk berpartisipasi dalam Pekan Keberanian dan tidak akan terjadi apa-apa yang istimewa." Anak-anak yang menunggu dimulainya pelatihan di tempat latihan semuanya mendongak. Mata mereka menatap sosok di peron melalui sinar matahari. Mereka semua pernah mendengar nama Wu Heng, pemimpin manusia termuda, dewa agama Lingqi, memecahkan bajak laut di Laut Zamrud, dan melepaskan banyak barang seperti pena, sepeda, jam tangan, del. Ada rasa ingin tahu dan gairah di setiap mata mereka. Dalam arsitektur, jubah panjang Wu Heng berkibar tertiup angin,
Dengan senyum lembut di wajahnya, persepsinya menyebar diam-diam seperti jaring laba-laba, menutupi seluruh alun-alun. Hantu-hantu itu dikirim untuk berkeliaran, mengawasi kemungkinan adanya niat membunuh. Tadi malam, saya menggunakan cangkang kura-kura untuk menempati tempat itu lagi. Hasilnya masih sama. Pasti ada musuh yang muncul hari ini. Di dunia ini, peperangan terjadi tanpa serangan rudal presisi atau senjata pemusnah massal. Bahayanya seringkali lebih langsung dan mengharuskan musuh datang. Jika pertanda cangkang kura-kura itu benar, musuh pasti sudah ada di kota dan mengawasinya melalui televisi. Setelah suara singkat, bahayanya tidak muncul. Pedang hari ini, Wu Heng berbicara perlahan. Suaranya terpancar melalui alat itu. Tidak diwarnai kebencian, tetapi ditempa dengan keberanian. Setelah hening sejenak, ia kembali berbicara. Saya memuji Anda sebagai pahlawan Sekte Lingqi. Jika Anda berhasil kali ini dan mencapai level 18 sebelum usia 35 tahun, Sekte Lingqi akan mendukung Anda dan membantu Anda naik ke posisi pahlawan. Mendukung para pahlawan. Di antara orang-orang biasa, dukunglah anak-anak ini untuk menjadi pahlawan. Dalam sekejap, seluruh kota Celu tampaknya kehilangan semua suara. Namun tak lama kemudian, terjadi keributan di East Parade Ground, dan kota pun gempar. Rasanya seperti seluruh kota meledak. Begitu Wu Heng selesai berbicara, seluruh kota Celu tampak terbakar. Jeritan, diskusi, dan seruan ketidakpercayaan meledak seperti tsunami, menyapu dari kota Celu hingga ke East Parade Grounds. Dukung. Seorang pahlawan, seorang pejabat tak sengaja menjatuhkan gelas anggurnya. Kerajaan akan punya pahlawannya sendiri. Begitu kata-kata itu diucapkan, pejabat lainnya juga terlibat dalam diskusi panas. Jika itu pemimpin Wu Heng, seharusnya tidak sulit untuk melatih seorang pahlawan. Kita tidak benar-benar membutuhkan pahlawan. Selama berita hari ini tersebar, status kerajaan akan semakin kuat. Yang Mulia Ratu sungguh luar biasa. Beliau memajukan kerajaan di setiap langkahnya. Bahkan program dukungan Jenius Asosiasi tidak pernah berani membanggakan diri bahwa mereka dapat mencetak pahlawan. Dan janji Wu Heng sama saja dengan mengatakan bahwa menjadi pahlawan tidaklah sulit. Lagi pula, dialah satu-satunya yang yakin bahwa dirinya bisa berhasil. Di tengah kebisingan yang mendidih, Wu Heng dengan lembut mengangkat tangannya. Minggu keberanian sudah resmi dimulai, katanya ke arah kamera. Di panggung tinggi lapangan Parade Timur, para penguji meniup peluit mereka. Anak-anak yang telah berbaris ditutup matanya dan melangkah ke jembatan kayu setinggi 3 meter satu demi satu. Papan kayu, yang hanya selebar telapak tangan, membentang di udara, dan karung pasir yang tergantung di kedua sisinya bergoyang bagai bandul binatang raksasa. Bang! Anak pertama baru saja melangkah 2 langkah ketika ia dihantam keras oleh karung pasir dan jatuh dengan keras ke bantal di bawahnya. Dia bangkit berdiri, menggertakkan giginya, dan berbaris di ujung barisan lagi. 3 kesempatan. Jika Anda terjatuh, Anda bangkit kembali. Meski begitu, kecepatan eliminasinya masih di luar imajinasi. Dalam tes yang tampaknya sederhana ini, sejumlah besar anak dieliminasi dan dikeluarkan dari ruang pemeriksaan. Kursi penonton. Wu Heng bersandar malas di kursi empuk di belakang aula. Jari-jarinya cepat mengetuk-ngetuk ponselnya. Di teras, duduk di singgasana menghadap lapangan latihan, Wu Heng yang identik masih berdiri tegak dan tegap, menatap lapangan uji coba dengan tatapan bermartabat. Ini adalah cermin ganda yang dibuat oleh teknik gambar cermin. Pemeran pengganti itu sesekali mengetuk sandaran tangan. Bahkan gerakan lipatan jubahnya pun mirip dengan orang sungguhan. Asal tidak diamati terlalu dekat, efek di kamera sudah cukup membuatnya terlihat nyata. Tidak ditemukan bahaya. Penjaga telah menutup semua area di sekitar. Pesan Britani muncul di layar. Jari-jari Wu Heng mengetuk dengan cepat. Musuh haruslah pahlawan. Para penjaga tidak akan bisa mendeteksi mereka. Kalau nanti terjadi sesuatu, ikuti rencananya dan serahkan sisanya padaku. Begitu pesan terkirim, balasan Britani pun menyusul. Apakah mereka tidak akan datang? Wu Heng menjawab, sulit untuk mengatakannya. Jika pihak lain siap, mereka tidak akan mudah menyerah. Pesan Britani segera dibalas. Baiklah, penduduk kota sudah sangat resah.
Jika Vatikan benar-benar berada di balik ini, mereka akan kehilangan kepercayaan penduduk kerajaan. Wu Heng juga mengerti apa yang dimaksud Britani. Kerajaan mengadakan pekan keberanian, dan Wu Heng berjanji memberi anak-anak kesempatan untuk menjadi pahlawan. Jika seseorang dari Vatikan muncul secara terbuka untuk menimbulkan masalah, Britani hanya perlu melakukan publisitas yang berlebihan untuk membuat orang berpikir bahwa Vatikan ingin menyabotase acara tersebut. Tahta suci juga akan menghadapi perlawanan yang lebih besar di dalam kerajaan. Tetapi premis dari semua ini adalah Wu Heng harus menang. Jika dia tewas dalam pertempuran, Britani juga akan tewas, dan rezim akan runtuh dalam semalam. Pada saat itu, tahta suci akan tetap menjadi agama ortodoks kerajaan. Gereja Lingqi akan dicap sebagai aliran sesat, dan nama Wu Heng hanya akan menjadi hantu berumur pendek yang sesekali disebut-sebut di kedai minuman. Seperti kata pepatah, sejarah ditulis oleh para pemenang. Wu Heng mengetuk-ngetuk ponselnya pelan dengan ujung jarinya dan baru saja selesai mengetik ketika tiba-tiba, induksi kebencian menusuk sumsum tulang belakangnya seperti jarum baja. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Xiao-Xiao terbang cepat dari kejauhan sambil berteriak, "Paman, hati-hati." Lingkaran sihir di bawah kaki Wu Heng berkelebat, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Ledakan. Di cakrawala, meteor putih menyala-nyala menembus awan. Kekuatannya menembus langit. Pantulan, Wu Heng, di singgasana langsung tersambar cahaya. Panah itu menembus bayangan, dan sisa kekuatannya terus menembus sandaran logam kursi di belakangnya dan pilar-pilar batu aula bagaikan pisau panas menembus mentega. Seluruh singgasana logam itu langsung meleleh karena suhu tinggi, berubah menjadi besi cair berwarna merah, mendesis dan mengeluarkan asap putih. Seperti dugaanku, mereka sudah sampai. Wu Heng muncul di sebuah bangunan batu terbengkalai 10 meter di luar tempat latihan, menatap ke kejauhan dengan tatapan dingin. Langit, 3 aliran cahaya keemasan melesat ke arah kami bagai meteor, menimbulkan hembusan angin kencang kemanapun mereka lewat. Wu Heng telah melihat metode gerakan umum yang digunakan oleh para pahlawan tahta suci beberapa kali. Ledakan, bayangan lonceng emas besar jatuh dari langit, menutupi seluruh bangunan. Bangunan batu itu runtuh dan tanahnya retak. Rumput, pohon, tanah, dan batu di sekitarnya berubah menjadi bubuk oleh gelombang kejut. Dan gelombang kejut mengangkat debu tinggi ke langit, seperti badai pasir buatan manusia. Di dalam tempat latihan, ledakan gelombang, deru lonceng emas yang jatuh membuat gedung berguncang hebat. Pupil mata Britani tiba-tiba mengecil, dan ia menatap asap dan debu yang mengepul di kejauhan dengan ngeri. Dia benar-benar datang. Apa yang Wu Heng duga sebelumnya semuanya benar. Pihak lain pasti akan mengambil tindakan hari ini. Di bawah, para menteri berada dalam kekacauan. Mereka tidak tahu bagaimana pertarungan itu tiba-tiba dimulai. Tetapi jelas itu ada hubungannya dengan para pahlawan. Pertarungan antara para pahlawan, ini bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh orang biasa seperti mereka. Diam, teriak Britani dingin sambil membanting tongkatnya ke tanah. Para menteri membeku di tempat mereka, mencoba tetap diam. Yang mulia, saya di sini untuk mengantar Anda. Yang mulia, ke arah sini. Keretanya sudah siap. Kepala penyihir, panglima militer, dan beberapa menteri tinggi kerajaan segera mengepung mereka. Ini adalah bentuk kepedulian yang langka terhadap kehidupan Britani. Britani melirik kerumunan dan memberi perintah hikmat. Evakuasi para kontestan dan umumkan darurat militer di seluruh kota. Siapapun yang memanfaatkan kekacauan untuk menjarah akan dibunuh di tempat. Ya, beberapa penjaga segera pergi. Britani melihat ke kejauhan lagi dan segera mengungsi di bawah perlindungan para pelayan tengkorak. Dan di pihak Wu Heng, dentang, sebelum riak-riak lonceng raksasa itu menghilang, sebuah tombak perunggu melesat di udara bagaikan meteor, dan ujung tombak itu menghantam lonceng itu. Klik, lonceng emas besar itu meledak seperti kaca yang rapuh, dan pecahannya berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang sebelum menyentuh tanah. Pada saat ini, 3 sosok mendarat dalam formasi segitiga, melepas jubah hitam mereka, dan memperlihatkan wajah mereka. Meskipun Wu Heng belum pernah melihat ketiga pahlawan tahta suci yang baru dipromosikan, dia tahu bahwa mereka adalah ketiga orang ini.
Seorang lelaki tua dengan tangan kosong. Seorang lagi memegang tongkat kerajaan. Dan yang terakhir memegang pedang suci gereja. Pedang suci ini juga meninggalkan kesan. Pemimpin agama sebelumnya, Saidu, menggunakan pedang ini. Sepertinya dia adalah pemimpin agama yang baru, Draco. Mereka saling memandang. Tidak ada omong kosong dan tidak ada kata pembuka. Pedang suci pemimpin agama itu memimpin serangan. Dan energi pedang emas merobek tanah bagaikan aliran deras. Menyebabkan lempengan batu menguap dan udara terbakar dimanapun ia lewat. Wu Heng menghilang dalam sekejap mata. Dan saat ia muncul kembali, pedang cahaya emas di belakangnya berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arahnya. Dengan tombak yang runcing, uap air di langit seketika mengembun menjadi panah air, bertabrakan dengan gelombang pedang emas dengan suara dentuman keras. Energi magis bertabrakan, dan gelombang kejut ledakan mengangkat tanah tinggi ke udara, di tengah puing-puing yang berterbangan. Di tengah asap dan debu, pisau terbang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyerang seperti segerombolan lebah. Mengikuti pisau terbang itu, tengkorak vampir, Pizza, Count, mengepakkan sayap dagingnya dan terbang cepat, langsung menyerang yang tertua dari ketiganya. Pada saat yang sama, sungai pedang yang terbentuk dari dua sinar pedang abu-abu melintasi medan perang dan melesat ke arah orang lain. Menyeberangi medan perang bagaikan komet. Consword Sains nomor 1 dan nomor 2 juga berlari. Ada yang salah. Murid-murid ketiga pahlawan Vatikan berkontraksi pada saat yang sama. Intelijen itu hanya menyebutkan tengkorak yang bisa terbang dan menggunakan kekuatan kasar untuk menyundul. Tetapi tidak disebutkan tentang roh mayat hidup yang dapat melakukan keterampilan tingkat heroik. Energi pedang abu-abu. Pisau terbang berwarna merah darah. Mereka bukanlah roh mayat hidup biasa. Dan mereka bahkan membuat mereka merasa terancam dalam hidup mereka. Wu Heng memang sedang melakukan eksperimen nekromansi. Orang-orang yang ragu-ragu di asosiasi itu melihat tiga kerangka datang ke arahnya. Seorang pahlawan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Bayangan keemasan paduan suara muncul di awan. Dan nyanyian suci Buddha mengalir bagai air pasang. Tulang-tulang kerangka itu berderak dalam cahaya suci. Dan gerakan mereka tampak melambat. Seolah-olah mereka diseret oleh rantai tak kasat mata. Ini triknya lagi. Tombak perunggu Wu Heng terpisah dari pemimpin agama segera setelah menyentuhnya. Dan kekuatan mayat hidup dengan cepat terkondensasi. Tiba-tiba dia menunjuk ke langit. Ledakan gelombang. Bayangan gelap menara lonceng kuno membelah langit. Dan lonceng perunggu yang lapuk itu bergoyang sendiri. Menciptakan lapisan riak hitam. Api jiwa di rongga mata kerangka yang terkena dampak tiba-tiba melonjak, dan tulang-tulang mereka mengeluarkan suara kresek yang menggeretakkan gigi, dan mereka benar-benar bertahan dari penindasan paduan suara. Lonceng kematian. Ini adalah manfaat tingkat pertama yang diberikan oleh asosiasi, dan ini adalah pertama kalinya digunakan. Langit terbelah dua pada saat ini. Di satu sisi, ada paduan suara yang bersinar dengan cahaya keemasan. Dan di sisi lain, ada lonceng hitam yang menggetarkan roh-roh yang berduka. Dengan dampak visual yang hebat, Count Pizza kembali melebarkan sayapnya dan berhenti menggunakan pisau terbang berwarna merah darah. Tubuhnya berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Detik berikutnya, ia muncul tepat di belakang sang pahlawan tua. Tengkorak itu membuka mulutnya, dan taringnya yang tajam menggigit leher lawan. Orang tua itu terkejut dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya untuk menghindari serangan itu. Benda kotor. Pria tua itu mengumpat dan tiba-tiba melemparkan sebuah gembok yang diukir dengan pola-pola suci. Kah, Jiasuo dengan tepat mencengkeram leher dan tulang pergelangan tangan Count of Pizza lalu membantingnya ke tanah. Sekeras apapun tengkorak itu melawan, cahaya keemasan dari gembok itu bagaikan gunung yang menekannya. Setiap perlawanan hanya akan menghasilkan tekanan yang lebih kuat. Tubuhnya hancur semakin dalam, dan seluruh kepalanya terkubur di tanah. Aku akan membunuhnya. Kau tahan kedua kerangka ini, kata lelaki tua itu dengan keras. Orang lainnya mengangguk, dan dua ksatria emas muncul di depannya, bersama-sama menghalangi kedua kerangka itu dengan energi pedang abu-abu. Baru saja lelaki tua itu melangkah, sesosok hantu tiba-tiba muncul di hadapannya. Mengarahkan jarinya ke alisnya, dan ilusi itu pun lenyap dalam sekejap. Tepat saat aku tersadar kembali,
Rasa kantuk yang kuat kembali menyergapku. Lalu hantu itu merasukiku. Dan aku terus merasakan sensasi gulat di tubuhku. Hantu-hantu itu terus muncul dan menghilang. Dan ketika mereka tak terlihat lagi, mustahil untuk menangkap jejak mereka. Brengsek, mengapa masih banyak hantu? Dentang, di udara. Tombak perunggu dan pedang suci bertabrakan. Dan gelombang kejut yang meledak mengangkat tanah dalam. Radius 100 meter. Setiap kali bilah tombak Wu Heng menebas, cahaya pedang itu menghilang sedikit, seolah-olah menghilangkan kekuatan artefak itu. Pemimpin agama yang pandai dalam pertarungan jarak dekat itu telah melebarkan matanya saat ini, menatap Wu Heng dengan tak percaya saat dia membentangkan sayap vampirnya dan menekannya ke bawah. Seorang ahli nujum benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu. Kekuatan yang lebih kuat darinya. Apa yang kalian berdua lakukan? Kalian bahkan tidak bisa menangani tengkorak. Teriak pemimpin agama itu dengan keras. Desir-desir gelombang. Panah air menembus pahanya. Dan Wu Heng menendangnya menjauh. Pada saat yang sama, Flash Wings mengikutinya dari dekat dan berkata dengan dingin. Pernahkah kau berpikir bahwa bahkan kalian bertiga tidak dapat mengalahkanku? Bab 1039 Siapa yang menangkap siapa? Aula utama Istana Kerajaan. Di dalam aula, udaranya begitu pengap hingga hampir menyesakkan. Para menteri melarikan diri kembali ke istana dengan panik. Pakaian mereka acak-acakan dan keringat menetes dari dahi mereka. Sesekali memandang keluar jendela, saya melihat langit di kejauhan terbelah menjadi dua bagian. Satu bagian adalah paduan suara emas suci, dan bagian lainnya adalah menara lonceng hitam yang lapuk. Dampak tabrakan energi itu bahkan sedikit mengguncang lampu kristal sejauh beberapa mil. Menghadapi situasi ini, bahkan jika Anda melarikan diri kembali, sebagian orang masih menutupi dada mereka untuk menahan dentuman jantung. Sebagian yang lain kakinya gemetar dan nyaris tak mampu berdiri sambil berpegangan pada pilar-pilar besar di aula. Apakah ini pertarungan antar pahlawan? Profesional biasa bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menonton pertandingan. Pada saat ini, pintu samping aula terbuka perlahan. Brittany berjalan dengan tenang dibantu pembantunya. Roknya tidak berantakan sama sekali. Dan dia tetap berwibawa dan tenang. Namun dibandingkan dengan ekspresi bahagia di awal pekan keberanian, wajahnya sekarang sedingin es. Di belakangnya terdapat dua kerangka tinggi bersayap serangga. Dan lebih jauh di belakang mereka terdapat pengawal raja yang bersenjata lengkap, dengan pedang terhunus, dan memberi peringatan kepada semua orang. Yang mulia, komandan militer melangkah maju. Baju zirahnya berdentang. Silakan pindah ke benteng bawah tanah untuk memastikan. Brittany mengangkat ujung jarinya. Dan kata-kata komandan itu tiba-tiba terhenti. Tidak apa-apa, kata Brittany lembut. Jika Wu Heng meninggal, dia pun tidak akan mampu bertahan hidup. Jadi tidak masalah apakah dia pergi ke benteng atau tidak. Terlebih lagi, Wu Heng mengetahui tindakan lawan sebelumnya dan pasti tidak akan kalah. Ruangan itu kembali hening selama beberapa menit. Seorang komandan bergegas masuk ke aula, membungkuk, dan melaporkan, Yang mulia, semua anak yang berpartisipasi telah dikawal pulang. Akibat kekacauan ini, ada beberapa yang terluka ringan karena terinjak-injak, tetapi tidak ada yang meninggal. Bagus sekali. Kamu melakukan pekerjaan yang hebat, puji Brittany dengan tenang. Para menteri pun menatap penasaran ke arah komandan yang datang melapor. Kali ini, orang-orang ini bereaksi sangat cepat. Mereka mengevakuasi anak-anak di sini dan mengirim anak-anak yang berpartisipasi ke sana. Aula itu kembali hening untuk beberapa saat. Yang mulia, Panglima tentara melangkah keluar lagi dan berkata dengan suara dingin. Para pahlawan tahta suci telah terang-terangan menyerang upacara kerajaan dan memperlakukan rakyat serta anak-anak kami seperti rumput. Jika kami tidak mengajukan protes kepada asosiasi, di mana martabat kerajaan? Ajukan protes kepada asosiasi tersebut dan tuntut pahlawan Vatikan. Semua orang tercengang pada awalnya, lalu langsung meledak dalam keributan. Menuntut seorang pahlawan. Kapan kerajaan menjadi begitu tangguh, berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Seorang menteri tua berjubah ungu segera melangkah maju. Suaranya tenang namun tajam. Yang mulia, pertempuran antar pahlawan bukanlah sesuatu yang bisa diintervensi oleh kerajaan biasa.
Kerajaan telah mempertahankan netralitas selama ratusan tahun. Lebih baik menunggu sampai para pahlawan memutuskan hasilnya sebelum mengambil keputusan. Bukankah ini hanya orang-orang yang ragu-ragu? Seorang jenderal muda tiba-tiba menyela. Berteriak, Kapten Wu Heng berjanji akan melatih para pahlawan untuk kerajaan. Jika dia mundur sekarang, bukankah itu tandanya tidak tahu berterima kasih? Itu pertarungan antar pahlawan. Bahkan asosiasi pun tak bisa campur tangan. Apa yang bisa kita lakukan? Setidaknya, kita harus menunjukkan sikap. Sikapmu bisa menghancurkan kerajaan hari ini. Para menteri yang hadir mulai angkat bicara. Dan perdebatan pun semakin sengit. Brittany duduk tegak di singgasana. Matanya mengamati para pejabat di bawah. Dia tidak memperhatikan mereka yang menentangnya, tetapi memperhatikan dengan rasa ingin tahu para pejabat yang ingin memboikot tahta suci dan mendekati Wu Heng. Menurut pemahamannya terhadap semua pejabat yang hadir, pilihan yang akan mereka buat adalah mendekati Vatikan atau tetap netral dan mendukung siapapun yang menang. Namun, saya tidak menyangka banyak orang hari ini akan secara langsung menyatakan dukungannya kepada Wu Heng dan bahkan secara langsung memboikot tahta suci. Namun setelah dipikir-pikir lagi, saya langsung mengerti alasannya. Ketika matanya mengamati orang-orang yang dengan tegas menentang tahta suci, dia segera memahami pikiran mereka. Orang-orang ini telah mencapai level 18, atau mendekati level 18, dan Wu Heng berjanji untuk melatih para pahlawan untuk kerajaan. Mereka juga mulai tertarik, ingin mengambil risiko. Jika Wu Heng menang, bisakah kita mendukung mereka? Setelah semua orang berdebat sejenak, Brittany mengetuk pegangan tangan dan suasana berangsur-angsur menjadi tenang. Ia berkata dengan suara berat, selama lebih dari 500 tahun, kerajaan Yeko telah menjadi pendukung tahta suci. Sumber daya dan umat beriman yang mereka sumbangkan cukup untuk membangun setiap jalan dari ibu kota hingga gereja suci. Namun, tahta suci tidak pernah mempertimbangkan masalah ini dari perspektif kerajaan. Para pejabat menyipitkan mata dan tetap diam. Dan kepala Wu Heng, Brittany tiba-tiba terkekeh dan melanjutkan. Dia membangun lampu jalan untuk kerajaan, memadamkan perang antar kota rentam, dan berjanji untuk melatih para pahlawan kerajaan. Jelas siapa yang benar-benar peduli dengan kerajaan. Dengan demikian, kedua belah pihak membentuk kontras yang tajam. Tak seorang pun berbicara. Brittany memerintahkan dengan suara dingin. Dewan Kekaisaran harus menyusun rancangan undang-undang untuk mengusir semua gereja di wilayah itu atas tuduhan percobaan pembunuhan. Juga, tulis surat kepada asosiasi dan serahkan bukti bahwa para pahlawan Vatikan telah melanggar perjanjian damai. Setelah jeda singkat, para penjaga segera pergi ke gereja setempat. Para pendeta dan ksatria yang membela iman dieksekusi, dan para biarawati dipenjarakan. Ketiga raksasa Dewan Kekaisaran saling bertukar pandang dengan serius. Ini berarti memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Vatikan. Yang mulia, Jakun seorang pendeta tua menggelinding. Ada banyak umat beriman Vatikan di antara orang-orang. Jika kita gegabah menggantung pastor itu, saya khawatir akan memicu kerusuhan di antara umat beriman. Baik, Yang mulia, mengapa Anda tidak mendengarkan apa yang dikatakan asosiasi itu terlebih dahulu? Sahut yang lain, kerajaan baru saja stabil. Ia perlu beristirahat dan memulihkan diri. Dan juga perlu berhati-hati. Mata Brittany menatap ke bawah. Jadi, maksudmu, suara Brittany menjadi lebih serius. Teruslah berlutut. Vatikan sudah sampai di kota kerajaan. Dan kau masih menunggu belas kasihan palsu mereka. Lalu, tanpa penjelasan lebih lanjut, dia menoleh ke komandan pengawal pribadi dan berkata, ikuti perintah. Ya, sang komandan memukul dadanya dengan tangan kanannya. Dan sarung tangan besi itu saling beradu dengan suara berdentang. Lalu dia melangkah keluar. Ruangan itu sunyi senyap. Semua orang mengerti apa artinya ini. Jika Wu Heng menang, kerajaan Yeko akan sepenuhnya memisahkan diri dari tahta suci. Jika Wu Heng kalah, semua orang yang hadir hari ini akan dicap sebagai penista agama, dan tak seorang pun akan selamat. Brittany, ini menyatukan semua orang. Di dalam kota, orang-orang mendongak. Pemandangan mengerikan di langit terpantul di pupil mata mereka. Meskipun siaran langsung TV telah dimatikan,
Gambaran anak panah yang menembus Wu Heng dan singgasana masih meninggalkan kesan yang tak terlupakan bagi semua orang. Selain itu, ada bayangan paduan suara yang memenuhi langit di kejauhan. Anda juga dapat menebak identitas pihak lain. Minggir, pemberitahuan resmi. Sepatu bot besi menghancurkan lempengan batu biru, dan pengawal kota kerajaan menerobos kerumunan. Pengumuman itu dibuka dengan suara "wosh", dan kemudian ditempel di papan pengumuman. Di sudut kanan, terdapat pula stempel lilin Dewan Kekaisaran. Begitu penjaga mencapai persimpangan berikutnya, orang-orang langsung berkumpul di sekitar mereka. Seorang penyair didorong ke atas sebuah kotak kayu. Ia membaca pengumuman itu dengan suara gemetar. Pahlawan tahta suci, dengan kedok pekan keberanian, berencana membunuh Tuan Wu Heng dan memutus jalan kerajaan untuk menjadi pahlawan. Saat isi pemberitahuan dibacakan, kerumunan itu meledak lagi. Sisi lainnya, penghujat, kalian akan dihukum oleh para dewa. Raungan para pendeta menggema di alun-alun. Jubah putih salju mereka ternoda lumpur saat mereka diseret, dan mereka dibawa dengan paksa ke panggung eksekusi. Ini penghujatan. Kalian tidak akan punya kehidupan setelah kematian. Kau tidak bisa melakukan ini. Kuil suci tidak akan membiarkan kerajaan Yeko pergi. Banyak pendeta berteriak keras. Menghadapi ancaman nyata dari para penjaga, dia ketakutan. Sementara itu, kerumunan besar telah berkumpul di bawah. Banyak di antaranya yang menyerbu ke arah penjaga, sambil mengajukan pertanyaan dan berdebat dengan keras. Suasana menjadi kacau. Tak lama kemudian semua pendeta diseret ke panggung eksekusi. Sang kapten pengawal mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, melirik ke arah istana, menarik napas dalam-dalam, dan memerintahkan dengan suara dingin, "Penggal." Di tengah suara siulan bilah pedang yang membelah udara, lebih dari selusin kepala terguling ke tanah. Darah berceceran di hamparan bunga di tengah alun-alun, mewarnai sekelilingnya menjadi merah padam. Ya Tuhan, mengapa ini terjadi? Brittany, kamu adalah pendosa kerajaan. Di tengah alun-alun, terdengar suara ratapan. Pernahkah kau memikirkan ini? Sayap kelelawar Wu Heng tiba-tiba mengepak, dan ia melesat maju seperti hantu. Tombak perunggu di tangannya berubah menjadi cahaya hijau dan menembus udara. 3 orang tidak bisa mengalahkanku. Pemimpin agama itu hendak mencoba berubah menjadi cahaya keemasan dan melarikan diri. Tetapi matanya terpaku dan ia mengayunkan pedang di tangannya ke depan dengan ganas. Dengan bunyi, ding, pedang itu mengenai tombak yang dilemparkan ke arahnya, menyebabkan percikan api yang menyilaukan meledak. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Pemimpin agama itu terkejut dan mundur 3 langkah. Tanah di bawah kakinya runtuh. Ia menatap ke depan dengan cemberut dan berteriak, "Siapa kau? Kau bukan ahli nujung. Tidak mungkin ada profesi sihir yang memiliki kekuatan semacam ini." Dikombinasikan dengan banyak hal yang terjadi padanya, saya semakin curiga bahwa dia adalah reinkarnasi dari monster kuno. Wu Heng tidak menjawab, melainkan mengulurkan tangan untuk menangkap tombak terbang itu. Sosoknya berkelebat, muncul dan menghilang dalam cahaya pedang. Dalam sekejap mata, ia muncul di samping lawan, dan tombak di tangannya jatuh bagai tetesan air hujan. Cahaya keemasan pedang suci di tangan pemimpin agama itu terus memudar, dan dia tampak semakin berjuang. "Bukankah kalian 4 tahta suci?" Tombak Wu Heng menghantam seperti gunung. "Kenapa kalian hanya bertiga? Atau kalian bersembunyi dan takut bertemu siapapun?" Wajah pemimpin agama itu tegas. "Membunuhmu sudah cukup." Sambil berbicara, dia mengangkat kepalanya dan meraung. Cahaya suci yang bersinar seperti matahari keluar dari tubuhnya. Berdengung gelombang, Wu Heng merasa seolah-olah ribuan lonceng perunggu berdenting di kepalanya pada saat yang sama. Matanya menjadi pucat, dan pada saat yang sama, sebuah kekuatan besar mendorong tubuhnya mundur sejauh 100 meter. Memanfaatkan celah ini, pemimpin agama itu mengeluarkan sebuah rantai besi hitam legam. Rantai itu diukir dengan rune yang terpilin, dan setiap mata rantainya dihiasi relief wajah manusia yang menjerit. Lemparkan langsung ke arah Wu Heng. Menabrak, rantai besi itu melesat keluar bagaikan makhluk hidup, meliuk menjadi ular piton ganas di udara, dan duri-durinya yang seperti taring langsung menusuk sendi-sendi anggota tubuh Wu Heng. Namun Wu Heng memiliki penghalang mental, dan kondisi abnormal itu lenyap dalam sekejap mata.
Tombak perunggu itu diayunkan tiba-tiba dan menghantam rantai besi yang berterbangan. Bang gelombang, rantai besi itu meledak berkeping-keping, dan relief wajah manusia yang terpelintir itu mengeluarkan suara melengking dan menghilang. Ekspresi pemimpin agama itu berubah semakin buruk saat ia meraung ke kejauhan. Ada apa denganmu? Tak sanggupkah kau menghadapi kerangka dan hantu? Sisi lainnya, kembalilah ke kuburanmu. Pahlawan gereja berambut putih meraung marah. Jubah putih saljunya berkibar tertiup angin. Dan bayangan keemasan yang menyilaukan tiba-tiba terbentang di belakangnya. Cahaya suci bagaikan air terjun. Ia mengangkat tinggi pedang raksasa emas di tangannya dan menebaskannya ke arah hantu di depannya. Desir gelombang. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, udara tercium bau terbakar. Dan jurang bagaikan emas cair terbelah di tanah. Namun gelombang. Akan tetapi, hantu itu menghilang bagai asap saat pedang hendak mengenainya, dan lenyap dalam sekejap. Serangkaian tawa terdengar di udara. Aku tidak bisa memukulnya. Sungguh kesal. Coba tebak aku di mana. Lalala gelombang. Kelopak mata sang pahlawan tua berkedut karena marah, dan dia ingin berbalik untuk menolong teman-temannya. Tetapi hantu-hantu itu muncul dari balik bayangan lagi. Satu jiwa mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya, dan jiwa lainnya mencengkeram jantungnya dari belakang. Di antara kemampuan Granda, ada serangan pada jiwa. Pahlawan tua itu harus berbalik untuk menangkis, tetapi terjerat oleh hantu itu lagi. Sekarang ia berada dalam dilema. Jika ia tidak bergerak, keempat hantu itu tidak akan sering muncul. Namun jika dia ingin membantu salah satu pihak, keempat hantu itu akan ikut campur. Yang paling menyusahkan adalah yang satu dapat membuat orang memasuki dunia fantasi, dan yang lain dapat secara paksa menarik orang ke dunia mimpi. Ia juga tidak menyangka bahwa keempat hantu itu semuanya memiliki atribut yang begitu tinggi. Bahkan Kaisar Abadi dari Gurun tak berujung mungkin tidak memiliki pahlawan setingkat ini, apalagi 4 di antaranya. Dia sekarang berdiri di sana, dengan rekan-rekannya di kedua sisi terus-menerus mendesaknya untuk meminta bantuan. Namun ia hanya dapat berdiam di tempatnya dan memusatkan pikirannya, untuk mencegah kesadarannya memasuki ilusi atau mimpi. Lebih jauh ke kanan, pahlawan setengah baya itu mengangkat tangannya ke langit, dan ribuan energi pedang emas tercurah seperti banjir, menyatu menjadi sungai emas yang mempesona di udara dan melesat ke depan. Pedang jagung Sein nomor 1 dan nomor 2 dengan cepat bergerak bersama, juga mengembunkan semburan energi pedang abu-abu, dan menabrak sungai emas lagi. Ledakan gelombang. Saat ketiga gaya tersebut bertabrakan, ruang pun berfluktuasi. Tanah di bagian tengah runtuh lapis demi lapis, dan puing-puingnya hancur menjadi bubuk bahkan sebelum sempat terbang. Wajah pahlawan setengah baya itu berubah pucat. Mendengar teriakan teman-temannya, ia berteriak tanpa menoleh. Tunggu sebentar. Sepertinya teman-temanmu terlambat menyelamatkanmu. Suara Wu Heng masih terngiang di udara, tetapi sosoknya tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, ia muncul di samping pemimpin agama itu bagaikan hantu, dan tombak di tangannya menebas kepalanya dengan suara angin pecah yang keras. Pada saat yang sama, panah air dan saluran air yang tak terhitung jumlahnya melesat dari segala arah, menghalangi setiap inci jalan mundur pemimpin agama itu bagai hujan badai. Murid pemimpin agama itu tiba-tiba mengecil, dan rasa takut menjalar ke tulang punggungnya bagai ular berbisa. Tiba-tiba dia menggertakkan giginya, dan cahaya keemasan memancar dari tubuhnya lagi, mendorong Wu Heng mundur 100 meter. Kemampuan jarak dekatmu berasal dari senjata itu, kan? Pemimpin agama itu tiba-tiba tersenyum, seolah-olah dia telah menemukan rahasia pihak lain. Dengan jentikan tangannya, sebuah gulungan sutra emas tiba-tiba muncul di tangannya. Tiba-tiba terbentang, 2 karakter emas besar muncul pada gulungan itu dan melesat ke langit. Prajurit terlarang, ledakan, kekuatan tak kasat mata dan dahsyat itu langsung menyelimuti area seluas ratusan mil. Wu Heng merasakan tombak di tangannya tiba-tiba menjadi seberat gunung. Kelima jarinya gemetar, dan senjata itu jatuh ke tanah dengan keras, menancap jauh di dalam tanah. Pada saat yang sama, pedang suci pemimpin agama, 2 belati Pangeran Pizza, tongkat kerajaan pahlawan tua, semua senjata itu tertancap kuat ke tanah. Ketika semua orang kehilangan senjatanya,
Pemimpin agama memperlihatkan ekspresi percaya diri. Sosoknya berubah menjadi cahaya keemasan dan dia mendekati Wu Heng dalam sekejap, meraih bahunya dengan satu tangan. Aku tangkap kau. Dia mengepalkan tangan kanannya yang berlapis baja perak dan menghantamkannya keras ke wajah Wu Heng. Bang gelombang, kepalanya tidak meledak seperti yang diharapkan. Senyum pemimpin agama itu tiba-tiba membeku, dan pukulannya seperti menghantam pelat besi. Kau menangkapku. Kepala Wu Heng tegak kembali. Garis-garis merah muncul di wajah dan lehernya. Seolah-olah magma mengalir deras di bawah kulitnya. Dan napas panasnya mengubah udara. Sebelum pemimpin agama itu bisa bereaksi, tinju Wu Heng telah meledak seperti badai. Ledakan-ledakan gelombang. Setiap pukulan disertai dengan gelombang udara yang meledak-ledak. Dan udara pun terhempas. Pemimpin agama itu mencoba menangkis dengan cepat. Tetapi terkejut mendapati tinju lawan berada pada sudut yang sangat sulit. Pukulan dan tendangan balasan mendarat di Wu Heng seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Dan lawan tidak menghindar atau menghindar. Dan setiap pukulan dari Wu Heng membuat organ dalamnya terasa seperti akan meledak. Yang lebih mengerikan lagi adalah air dalam tubuhnya menghilang dengan cepat. Kulitnya berkerut. Dan gerakannya menjadi semakin lambat. Engah gelombang. Tiba-tiba, kelima jari Wu Heng seperti kait, menusuk dada pemimpin agama itu. Darah berceceran saat dia menariknya dengan kuat. Jantung yang masih berdetak ditarik keluar secara paksa. Darah panas mengalir di lengan Wu Heng. Pemimpin agama itu membelalakkan matanya dan menatap tak percaya pada jantung yang dipegang musuh. Brengsek, mereka bertiga benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Wu Heng menatapnya dengan dingin. Sekarang, siapa yang menangkap siapa? Bab 1040 ini semua salah paham. Kalau kamu jadi pahlawan, hati dan kepalamu tidak akan lagi menjadi kelemahan yang fatal. Dan kalaupun rusak, kamu tidak akan langsung mati. Dada pemimpin agama itu berlubang, dan darah mengucur deras seperti air terjun, membasahi tanah hangus di bawah kakinya menjadi merah tua. Fisik heroik itu menyebabkan otot-ototnya secara naluriah menggeliat, mencoba untuk sembuh. Tetapi mereka ditekan oleh cahaya busuk yang melilit luka, dan tidak dapat pulih. Dan tatapan yang tertuju pada Wu Heng berubah menjadi kewaspadaan bercampur ketakutan. Salah perhitungan. Awalnya aku pikir tanpa senjata, aku bisa menang. Tapi lawanku tampak lebih kuat saat dia mengangkat tinjunya. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas kondisi ini. Tak jauh dari sana, suara pertarungan dua pahlawan Vatikan lainnya perlahan mulai menghilang. Dan penglihatan tepiannya terus tertuju ke arah ini. Jubah guru Wu Heng berdesir, dan garis-garis merah di kulitnya mengalir seperti lahar. Jantung yang berdetak dipegang dengan santai di tangan, dan setiap kontraksi menyemburkan butiran darah halus. Dampak dari adegan ini begitu kuat bahkan membuat kedua pahlawan yang telah berjuang keras itu merasa linglung sejenak. Mereka bertiga mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Meskipun Wu Heng berada di atas angin, ia juga berada dalam situasi yang sulit. Setiap serangan dari pemimpin agama memiliki efek menembus atribut ilahi. Terlebih lagi, bayang-bayang paduan suara di langit terus memancarkan cahaya suci, yang tidak hanya memengaruhi mayat hidup, tetapi juga membuat seluruh tubuhnya merasakan sensasi terbakar yang besar, seolah-olah besi panas ditekan ke setiap inci kulitnya. Dia menatap jantung yang masih berkedut di tangannya. Klik, di bawah tatapan semua orang. Dia menggigit sepotong daging. Darah menetes ke dagunya. Dan suara lengket saat mengunyah terdengar jelas. Ketahanan terhadap kilauan meningkat. Saat perintah sistem muncul, rasa terbakar di seluruh tubuh tiba-tiba mereda. Benar saja. Efek ini dapat diatasi dengan meningkatkan resistansi. Siapa kau sebenarnya? Pikiran pemimpin agama itu benar-benar runtuh. Ia mengumpat dengan marah, lalu berubah menjadi cahaya keemasan dan melarikan diri ke kejauhan. Wu Heng memasukkan hati itu ke dalam cincin luar angkasa, dan sosoknya seketika menghilang, menghalangi rute pelarian cahaya keemasan. Ledakan, tendangan cambuk itu turun bagaikan kapak perang, dan udara pun tertiup menjadi riak-riak yang terlihat. Pemimpin agama itu jatuh ke tanah bagaikan meteorit, dan kerikil serta debu beterbangan ke langit bagaikan air mancur. Wus gelombang, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melesat dari balik asap dan debu. Wu Heng menoleh untuk menghindarinya.
Seberkas cahaya itu melewati telinganya dan melelehkan lubang berdiameter beberapa meter di dinding gunung yang jauh. Di bawah, pemimpin agama itu mencoba melarikan diri lagi, dan panah air mengalir turun dari langit seperti hujan badai, seketika menghalangi semua sudut jalan keluar. Sosok pemimpin agama yang melarikan diri itu berhenti sejenak, dan Wu Heng menyusulnya lagi. Bang 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 bang, tinju bagaikan badai menghantam seluruh tubuhnya. Tidak ada keterampilan, tidak ada metode. Yang ada hanyalah perpaduan kekuatan dan kecepatan yang mutlak. Setiap pukulan menciptakan gelombang udara melingkar. Pemimpin agama itu hanya merasa bahwa lawannya semakin ganas, bagaikan binatang buas yang tak berujung kekuatannya. Ia tak punya peluang untuk melarikan diri dan sulit untuk melawan. Cahaya keemasan yang melindungi tubuhnya bagaikan kulit telur yang rapuh, hancur berkeping-keping di bawah terjangan hujan deras. Penyihir macam apa ini? Monster macam apa ini? Engah gelombang. Detik berikutnya, lubang di dadanya ditusuk lagi dan dirobek dengan kuat. Tabrakan gelombang. Tubuh pemimpin agama itu terbelah dua seperti kain. Organ dalamnya dan darah berceceran di mana-mana. Bahkan seorang pahlawan pun tidak dapat menyembuhkan diri pada titik ini. Sesosok hantu muncul dari sisa-sisa mayat. Ia tidak marah, juga tidak mengaum. Ia hanya memberi Wu Heng peringatan dingin, lalu berbalik dan menghilang. Kandang tulang, penjara tulang yang mengerikan muncul dari tanah, tetapi tidak ada hantu di dalamnya. Melarikan diri, mata Wu Heng menyipit. Glenda, dia kabur. Glenda yang tengah bergelut dengan sang pahlawan tua, langsung menjadi tenang setelah mendengar hal ini. Pahlawan tua itu meraung marah, dan pedang bayangan emas di belakangnya menebas ke bawah, dan cahaya suci tercurah seperti air terjun. Jaga dirimu, sosok Wu Heng muncul di belakangnya melalui teleportasi. Aku mendengar suara di belakangku. Wajah pahlawan tua itu langsung berubah, dan ketakutan membanjiri semangat juang di matanya bagai air pasang. Jahat, jahat dan pemberontak. Suaranya bergetar, seolah dia tengah berusaha bertahan. Cahaya suci di sekelilingnya mendidih, membakar hantu dan tubuh Wu Heng. Pedang bayangan emas terangkat tinggi, lalu tiba-tiba menebas. Hantu itu adalah kondensasi cahaya suci dan merupakan bagian dari tubuh elemental. Pedang panjang di tangannya tidak terpengaruh oleh efek prajurit terlarang. Ledakan gelombang, energi pedang jatuh, dan tanah runtuh menjadi jurang sepanjang puluhan meter. Wu Heng menghindar ke samping bagaikan hantu, lalu menendang dada pahlawan tua itu dengan kuat. Armor kulit di tubuhnya langsung ambruk. Ou Sui muntah, dan tubuhnya langsung terpental mundur akibat kekuatan tendangan tersebut. Wu Heng membentangkan sayap kelelawarnya di belakangnya dan mengikutinya dari dekat. Serang! Lebih cepat! Teriak pahlawan tua itu. Dan bayangan emas itu mengayunkan pedang dengan panik. Dengan energi pedang yang padat terayun keluar, mencoba menghentikan laju lawan. Pada saat yang sama, ia dengan panik mengeluarkan belati dari cincin luar angkasanya. Begitu belati itu muncul di telapak tangannya, belati itu jatuh ke tanah dengan bunyi, dang. Prajurit terlarang, sialan mereka, umpat pahlawan tua itu lagi. Pada saat ini, sosok Wu Heng telah tiba di sampingnya, dan tinjunya menghantam seperti meteorit. Ledakan-ledakan gelombang, setiap pukulan disertai dengan suara patah tulang yang tajam. Pahlawan tua itu dihujani bola-balik di udara seperti karung pasir yang pecah, dan bayangan cahaya suci itu semakin redup. Pahlawan tua itu menggertakkan giginya, dan tubuh bayangan cahaya suci itu mulai memancarkan cahaya yang kuat, lalu tiba-tiba meledak dengan keras. Tubuh Wu Heng terhempas. Sang pahlawan tua menoleh ke medan perang lain dan meraung, "Kemarilah. Apakah kita akan menunggu dan mengalahkan monster-monster ini satu persatu?" Mendengar ini, tubuh pahlawan Vatikan lainnya dikelilingi oleh cahaya suci, dan dia dengan paksa melepaskan diri dari medan perang dan terbang menuju sisi ini. Tiba-tiba, sebuah suara kecil terdengar di telingaku. "Paman, apakah mereka akan bergabung dan berubah?" Cerita pendeknya tentang seorang hamba dewa. Dalam pertempuran terakhir, dua pahlawan Vatikan berhasil bergabung menjadi satu dan membentuk seorang hamba ilahi. Kekuatan tempurnya juga meningkat beberapa tingkat dalam sekejap. Pada saat ini, keduanya tidak melarikan diri, tetapi bergerak mendekat satu sama lain.
memberi kesan kepada orang-orang bahwa mereka bersiap untuk bergabung. Aku tahu, kata Wu Heng, lalu mengejarnya lagi. Di udara, tetesan air dengan cepat mengembun dan melesat keluar seperti hujan badai, mencoba menghentikan kedua orang yang mendekat. Namun kedua orang di seberang tampak bertekad dan langsung menyerbu ke area yang diliputi hujan badai itu dan terus mendekat. Berdengung, dan dalam asap dan debu yang tertutupi oleh hujan badai, cahaya suci yang menyilaukan meledak seperti matahari yang terik, dan kedua sosok itu mulai berputar dan menyatu. Tepat sebelum kedua sosok itu menjadi semakin ilusif dan secara bertahap terbentuk menjadi pelayan dewa bersayap 6. Wu Heng melesat ke dalam asap bagaikan bola meriam. Di sisi kedua pria itu, ia menendang ke depan dengan ledakan sonik, tepat mengenai dada salah satu dari mereka. Kah gelombang, disertai suara tulang patah yang jelas. Lelaki itu terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus dan menghantam batu-batu di belakangnya. Bayangan hamba dewa yang hendak terbentuk itu seketika hancur berkeping-keping dan berubah menjadi titik-titik cahaya di langit. Wu Heng memanfaatkan situasi tersebut dan meraih tinju tersebut, menjatuhkan pria itu ke tanah, menekan lututnya ke dada pria itu. Tinjunya berubah menjadi bayangan dan terus berjatuhan. Bang 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 gelombang, angin tinju yang kencang meruntuhkan tanah, dan orang lain yang terpental ke kejauhan tenggelam oleh semburan energi pedang abu-abu yang dipadatkan oleh Master Pedang Jagung nomor 1 dan nomor 2 yang datang. Wu Heng, jangan bunuh aku. Pahlawan di bawahnya, tubuhnya tak lagi berwujud manusia, memohon ampun. Percuma kau membunuhku, tahta suci akan punya pahlawan baru. Jangan bunuh aku, mari kita bicara damai. Wu Heng perlahan menegakkan tubuh. Tubuhnya dipenuhi energi merah darah. Bagaimana kau menciptakan pahlawan baru? Mata orang yang lain menyipit. Aku tidak bisa mengatakannya. Kalau begitu pergilah ke neraka. Wu Heng menghantam tenggorokannya dengan sebuah pukulan, dan seluruh kepalanya terpelintir secara aneh. Saat mayat mati, hantunya muncul. Kali ini, Wu Heng sudah bersiap sebelumnya. Sangkar tulang itu terangkat dengan cepat, menjebak hantu yang melarikan diri di dalamnya. Wu Heng, ini salah paham. Jangan bunuh aku. Kalau hantu ini hancur, aku pasti akan benar-benar mati. Hantu itu memohon ampun dengan ngeri. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa rencana penyergapan berkembang sampai ke titik ini? Ketiga pahlawan di pihaknya dipukuli sampai mati oleh pahlawan sihir dengan pukulan. Tidakkah kau pikir sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang? Wu Heng mengeluarkan pot jiwa ajaib, dan dengan bantuan kekuatan mayat hidup, hantu itu terbang ke dalam pot jiwa ajaib. Wu Heng, kamu bisa mendapatkan kompensasi. Jangan bunuh aku. Kita bisa membicarakan syarat apapun. Ada kesalahpahaman di sini. Dan sebelum benar-benar menyebar, Anda masih bisa mendengar pihak lain berteriak dan mencoba menyelesaikannya secara damai. Setelah semua hantu terkumpul dalam pot jiwa iblis, Wu Heng menutup-tutup pot dan terus berjalan menuju gunung batu yang jauh. Gunung batu itu telah dipotong menjadi lereng datar, dan 3 hantu mengelilingi hantu pahlawan tua itu. Melihat Wu Heng datang, dia langsung berkata, "Salah paham. Ini semua salah paham." Wu Heng mengeluarkan pot jiwa iblis dengan tenang dan membuka tutupnya. Masuk. Kekuatan mayat hidup menariknya ke dalam pot jiwa ajaib. Paman, tidak ada satu lagi. Tanya Xiao Xiao. Glenda sudah mengejar mereka. Ayo kita periksa juga. Wu Heng merasakan keberadaan Glenda dan berkata kepada kerangka itu, "Kumpulkan semua mayatnya." Setelah berkata demikian, ia mengejar ke arah Glenda. Setelah terbang dalam jarak tertentu, lalu dia melihat Glenda melayang santai di udara, dengan hantu pemimpin agama yang terperangkap di sampingnya. Glenda sedang melobi saat ini. Masa depan apa yang kau miliki setelah Treasure Island? Lepaskan aku, dan gereja bisa memberimu lebih banyak. Ketika kedua belah pihak mulai bertempur, kebaikan Anda hari ini akan menjadi jalan keluar bagi kami. Gereja bahkan dapat membantu Anda membangun kembali tubuh Anda. Glenda menatapnya tanpa daya. Tepat saat ia hendak berbicara, ia melihat ke kejauhan dan melihat Wu Heng terbang bersama hantu-hantu lainnya. Sudah berakhir, segalanya berjalan lebih baik dari yang diharapkan, kata Wu Heng sambil tersenyum. Xiao Xiao langsung berkata, "Bibi, kamu tidak tahu.
Mereka ingin bergabung dan bertransformasi. Tapi paman menendang salah satu dari mereka dan membuatnya terbang. Fusinya tidak berhasil. Tidak. Jika berhasil, kita harus lari. Pemimpin agama di sampingnya tampak lebih serius. Jelas bahwa dua orang lainnya juga telah terbunuh. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius. Wu Heng, akulah pemimpin perkumpulan ini. Kau harus menangani masalah ini melalui perkumpulan. Kau datang untuk membunuhku. Apa kau sudah mengikuti prosedur asosiasi? Wu Heng menyela sambil mengangkat alis. Ini, hantu itu berhenti sejenak. Situasi ini berbeda. Wu Heng membuka tutup ketel. Lagi pula, asosiasi belum tahu kau mati di tanganku. Kita akan beritahu mereka kalau mereka tahu. Lagi pula, Vatikan tidak kekurangan pahlawan. Jadi hidup atau matimu tidak masalah. Anda, Wu Heng tidak mendengarkan omong kosongnya dan memasukkannya ke dalam pot jiwa iblis. 1 orang dan 4 jiwa kembali ke medan perang utama. Master Pedang Jagung nomor 1 dan nomor 2 telah menyeret ketiga mayat itu bersama-sama. Tubuh pemimpin agama itu terbelah menjadi 2 bagian secara vertikal, dan tubuh 2 lainnya terpelintir dan tidak dapat dikenali lagi sebagai manusia. Tapi itu bukan masalah besar. Saat berubah menjadi mayat hidup, tubuh akan diperbaiki. Masalahnya hanya apakah organ dalam bisa dikeluarkan secara normal. Lagi pula, kita masih menunggu untuk menggunakan organ dalam untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Paman, tolong selamatkan Kaun Pizza secepatnya. Uang tahun baru yang dia terima dari bersujud hari ini cukup untuk membelikannya apartemen. Kata Xiao Xiao sambil terbang menghampiri. Wu Heng mengikuti dan melihat Pangeran Pizza yang dikurung. Seluruh tengkorak ditekan ke tanah, dan lubang yang dalam digali di bawah kepala. Dia masih tampak agak sedih. Kunci tahanan berat barang tidak biasa. Efek, menjebak target dan membatasi tindakannya. Efek samping, target benar-benar mati, dan kuncinya dilepas. Deskripsi, rantai yang berat dan berkarat. Permukaannya tertutup oleh kehausan dan noda merah tua. Seakan ternoda oleh keputusasaan tahanan yang tak terhitung jumlahnya. Alat peraga ini sungguh bagus. Namun hal itu hanya dapat dihilangkan dengan kematian, dan kematian pelayan kematian seharusnya berarti padamnya api jiwa. Yang satu adalah alat peraga, dan yang satu lagi adalah kerangka heroik. Wu Heng masih merasa bahwa vampir yang memiliki kemampuan terbang lebih penting. Kita tidak bisa membuka benda aneh ini. Kita lihat saja nanti bagaimana cara menyelamatkannya, kata Wu Heng kepada Xiao Xiao. Xiao Xiao terbang dan menghibur kerangka itu. Aku akan segera menyelamatkanmu. Jangan khawatir. Wu Heng mengeluarkan tikar jerami dan meminta pedang suci nomor 1 dan nomor 2 untuk menggulung tikar tersebut. Lalu ambil senjata yang terjatuh ke tanah. Tulisan, prajurit terlarang. Di langit semakin samar. Tetapi mereka masih melayang di udara. Seperti hukum pembatasan. Mengubah aturan area ini. Senjata yang jatuh ke tanah masih berat dan tidak dapat diangkat sama sekali. Senjata-senjata itu masih ada di sana. Jadi dia tidak berani pergi. Dia duduk di atas batu besar di dekatnya. Mengeluarkan ponselnya. Dan menelepon Brittany untuk memberitahu bahwa dia aman. Aula utama istana. Brittany duduk tegak di singgasana. Jari-jarinya yang ramping mengetuk pelan sandaran tangan. Kapten pengawal itu berlutut dengan satu kaki. Dan suara baju zirahnya yang mengenai tanah terdengar nyaring. Yang mulia, pemberitahuan telah dipasang di seluruh kota. Suara sang kapten bergema di aula yang kosong. Semua gereja di Vatikan ditutup. Dan 12 pastor serta ksatria telah dieksekusi di depan umum. Ketika dia mengucapkan kata eksekusi, jakunnya bergerak tanpa sadar. Jika kau benar-benar membunuh pendeta itu, kau tidak akan bisa kembali. Brittany mengangguk kecil. Bagaimana reaksi di kota ini? Terjadi kerusuhan kecil-kecilan di antara umat beragama, tetapi telah dipadamkan. Kapten melaporkan dengan kepala tertunduk. 352 umat beragama radikal telah ditangkap. Pasukan patroli telah digandakan 3 kali lipat dan berpatroli di seluruh kota. Jari-jari ramping Brittany tiba-tiba berhenti. Suhu di aula tampak turun tiba-tiba. Inilah hal yang mengerikan tentang Vatikan. Tidak perlu ada pertempuran, hanya beberapa kata seperti kehendak Tuhan,
dalam khotbah dapat mengubah orang-orang yang biasanya penurut menjadi fanatik. Yang lebih mengerikan lagi adalah di dunia yang semua orangnya profesional ini. Begitu kerusuhan menjadi tidak terkendali, rezim bisa saja digulingkan suatu hari nanti. Bagus sekali, kata Brittany akhirnya. Istirahat dulu. Kaptennya mengangguk dan minggir untuk menunggu. Aula itu kembali sunyi. Penyihir istana tua itu duduk di bangku kayu yang dibawa oleh pelayan, sambil menunjuk tongkat kerajaan dengan tangannya yang kurus. Pejabat muda di sampingnya terus menyeka keringat dingin di dahinya, meninggalkan noda kecil di lempengan batu. Tidak ada lagi yang perlu dilaporkan. Namun pertemuan itu belum berakhir. Semua orang tahu apa yang mereka tunggu. Menunggu pertempuran antara kedua pihak di luar berakhir dan melihat hasil akhirnya. Singkirkan gereja sepenuhnya, atau biarkan semua orang mati bersama-sama. Brittany tiba-tiba mengangkat matanya dan melihat keluar aula. Jarum jam kuil di dinding perlahan bergerak menuju pukul 12. Kring-kring-kring gelombang. Suara bel yang jelas itu bagaikan suara botol perak pecah, seketika memecah kesunyian di aula. Mata semua orang tertuju pada singgasana, dan Brittany mengeluarkan sesuatu dari saku gaun indahnya dan meletakkannya di sampingnya. Wajah ratu yang awalnya tegang mencair seperti es dan salju saat dia mendengar kata-kata Ci. Sudut bibirnya melengkung ke atas, dan riak kemenangan muncul di matanya. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia menyimpan teleponnya dan menunduk lagi. Yang mulia, apakah ada berita? Tanya Menteri Keuangan dengan gugup. 3 pahlawan tahta suci. Suara Brittany jernih dan tenang, bergema di bawah kubah aula. Mereka semua telah dilenyapkan oleh Yang Mulia Wu Heng. Aula itu meledak seketika, menghancurkan. Alih-alih memukul mundur musuh, mereka malah membunuhnya secara langsung. 1 membunuh 3 Yingye.